Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dan selamat sore kepada Miss Liza. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai sore hari ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI. Dalam kesempatan ini, kami ingin melakukan wawancara seputar profesi kependidikan, khususnya mengenai pengalaman dan pandangan dari Miss Liza sebagai seorang guru. Apakah bersedia untuk memulai wawancara sekarang? Ya, siap, silakan. Baik, ini kita langsung aja ya untuk mempersingkat waktu. Kita nanti ada beberapa pertanyaan dari saya dan teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mau berkenalan? Jadi dari saya dulu ya. Perkenalkan saya dengan Nurul Hairunisa. Terus ada, silakan Nasela. Saya Dewi Luciana. Saya tahu. Baik, untuk pertanyaan pertama dari saya ya, Miss ya. Untuk pertanyaannya mungkin basic nih, ceritakan bisa nggak sih sedikit tentang latar belakang pendidikan Miss Liza? Oke. Jadi untuk latar belakang pendidikan saya setelah lulus SMA, saya melanjutkan S1 jurusan Kimia Murni di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. UIN Jakarta. Jadi memang dari awal itu basicnya bukan pendidikan ya, Kimia Murni. Kemudian di tahun 2021 itu masih masuk semester 8. Masih masuk semester 8, kemudian waktu itu COVID ya, masih COVID, jadi kita masih di rumah. Ada lowongan pekerjaan untuk menjadi guru di salah satu sekolah. Kemudian saya mendaftar di sana dan alhamdulillahnya keterima. Nah, karena berbekal dari menjadi guru yang secara tiba-tiba itu, kemudian saya memutuskan di tahun 2022 untuk melanjutkan kuliah lagi untuk mengambil pendidikan sekolah dasar. Gitu. Jadi di 2022 saya ambil S1 lagi dengan jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Gitu. Jadi untuk pendidikan saya S1-nya 2 kali. Untuk Kimia Murni dan PGSD. Itu sih. Oke, jadi memang untuk latar belakang ini pertama bukan dari pendidik ya, pendidikan. Ya. Jadi setelah mencoba untuk kerja baru ambil kuliah lagi dibilang PGSD ya. Oke, terima kasih Miss. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya. Iya, baik, dari saya untuk Miss Liza, kalau boleh tahu sejak kapan Miss mulai berkarir dalam profesi guru? Mulai tertarik Sejak kapan Miss mulai berkarir dalam bidang berkarir. Iya, berkarir. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya mulai berkarir sebagai guru di tahun 2021. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Sekitar berapa tahun? 4 tahun ada ya? Kurang lebih 4 tahun ya, Miss? Ya, kurang lebih 4 tahun. Mungkin Mas Torik mau tanya nggak, Mas Torik? Pertanyaan lain. Ya, untuk saat ini tuh Miss Lisa mengajar di mana saja dan mengambil mata pelajaran apa aja, Miss? Ya, di 2021 itu saya mengajar di 2 sekolah.
di SDIT Insan Rabani sebagai guru kelas, guru kelas 2 ya. Terus kalau di SD itu kan wali kelas itu mengajar beberapa pelajaran, jadi nggak cuma satu mata pelajaran aja. Lalu di 2021 itu saya juga mengajar di SMA sebagai guru bahasa Indonesia. Cuma nggak lama sih, sampai 2022 aja. Jadi yang di SDIT Insan Rabani itu sampai sekarang menjadi wali kelas. Wali kelas. Sekarang wali kelas berapa, Miss? Kalau boleh tahu? Masih kelas 2? Ya, sekarang saya di kelas 3. Oh, kelas 3. Ya. Gurunya ikutan naik berarti ya? Ikutan naik kelas. Kelas 2, kelas 4, sekarang turun malahan. Kelas 3. Turun. Ya, ada lagi yang mau nanya? Saya izin nanya ya, Miss. Selama menjadi guru, apa saja yang Miss rasakan selama menjadi guru? Ada gak suka dukanya gitu? Oke, suka duka ya. Kalau sukanya dulu apa dukanya dulu ya? Sukanya dulu. Jadi orang kalau cerita duka dulu sih. Kayak sukanya, alhamdulillah sih karena saya di sekolah Islam ya, yang saya rasakan terutama itu ya lebih dekat aja sih dengan, maksudnya gimana ya, menambah keimanan aja gitu. Karena kan pembelajaran Islamnya kan lebih banyak ya, nggak cuman di siswanya aja, gurunya pun ada pembekalan lain gitu yang saya rasakan di sekolah ini. Alhamdulillahnya langsung masuknya ke sekolah Islam. Terus sukanya lagi apa ya? Lingkungan kali ya, lingkungan kerjanya yang alhamdulillah sangat suportif, bisa membawa saya tuh untuk berkembang gitu, nggak cuman di situ-situ aja. Jadi ada motivasi untuk terus belajar sebagai guru ya. Dan dari segi anak-anak juga orang tuanya alhamdulillah sangat-sangat baik, sangat-sangat menghargai saya sebagai guru gitu. Jadi itu juga yang nantinya akan menjadi motivasi saya pada akhirnya untuk mengambil kuliah lagi gitu. Itu sih. Kalau dukanya apa ya? Duka tuh kayak sedih banget gitu ya. Mungkin kayaknya kita bisa sama-sama tahu ya duka jadi seorang guru tuh apa ya? Iya, mungkin itu ya. Dukanya yang dirasakan semua guru mungkin ya. Tapi ya alhamdulillah disyukuri aja sih untuk apapun yang didapat. Dukanya tuh ya mungkin kalau lagi ada pandangan-pandangan negatif aja ya dari orang tua, karena kan pasti ada aja gitu yang terjadi di sekolah, entah anaknya kenapa, terus kemudian kurang merespon dari gurunya, terutama saya kan masih tergolong guru junior ya. Jadi kebetulan ada juga ternyata beberapa orang tua yang menganggap dia gurunya guru masih muda, belum banyak pengalaman gitu. Itu sih paling dukanya yang paling saya rasakan. Dari pertanyaan aku, gimana sih pandangan Miss tentang kesejahteraan guru untuk saat ini nih? Kan zaman sekarang nih kan kayak agak makin rumit ya. Gimana pandangan Miss untuk saat ini tentang kesejahteraan guru? Oke. Sebenarnya untuk kesejahteraan guru sendiri dari dulu pun kita udah tahu ya, maksudnya profesi guru ini tuh profesi yang mulia, cuman kayak kita dituntut untuk dapat berkahnya aja gitu. Sedangkan ya
logikanya orang-orang sukses di luar sana kan nggak mungkin ada kalau nggak ada guru gitu ya. Iya. Jadi harusnya memang kesejahteraan guru ini ya dinomor-satukan. Tapi nyatanya di sini di negara kita kan masih jauh banget dari kata sejahtera ya, terutama untuk guru. Sebenarnya sih kalau sekarang program pemerintah yang apa tuh namanya sertifikasi guru ya, yang melalui PPG itu sudah cukup baik sih. Kan tadinya PPG itu dilakukannya banyak ya syaratnya, terutama harus berapa tahun pengalaman mengajar. Jadi terus pendidikannya juga lama, jadi kayak kuliah lagi gitu. PPG itu harus kuliah lagi, pendidikannya lama, kita harus meninggalkan anak-anak gitu. Tapi sekarang kan alhamdulillah 2 tahun ini pemerintah memberikan kemudahan. Jadi dipanggillah guru-guru ini secara bergantian untuk mengikuti PPG dan pendidikannya pun cuma kurang lebih 2 bulan gitu. Lalu online. Jadi kan sangat memudahkan ya buat guru-guru gitu. Tapi nyatanya ya masih belum rata sih. Jadi harapan saya biar semuanya bisa merasakan kesejahteraan ini gitu. Iya sih benar. Jadi kan terkait mengenai kesejahteraan guru itu udah jelasin ya kayak dimudahkan untuk guru bersertifikasi gitu. Nah dari Mas Liza sendiri saat ini apakah sudah memiliki sertifikasi pendidik? Belum ya, Mas? Ya, alhamdulillah saya sudah memiliki sertifikat pendidik dan ya baru tahun ini juga karena baru pemanggilan ya. Insya Allah, alhamdulillah. Berarti memang kalau dulu kan memang saya tahu juga untuk PPG itu untuk guru SD itu sendiri kan memang ada kuliah khusus lagi ya. Kayak ada berpendidikan yang lebih khususnya lagi. Tapi kalau sekarang ya tadi itu udah lebih mudah dan nggak lama juga untuk mengikuti pelatihannya. Iya betul. Dan itu kira-kira sulit gak sih Miss kalau untuk yang sekarang ini untuk dapat sertifikasi pendidik ini dengan waktu 2 bulan? Kalau dari saya sendiri dan mendengar dari pengalaman guru-guru di sekolah ya, terutama guru-guru senior yang sertifikasinya itu mengikuti yang lama, mereka itu misalnya, karena kan ini kita nggak bisa menentukan ya kita itu pendidikannya dapatnya di daerah mana gitu. Jadi beberapa guru tuh ada yang dapatnya di luar Pulau Jawa kayak di Sumatera, terus di Kalimantan, dan memang kita harus langsung datang ke sana gitu. Sama dengan saya juga saat kemarin itu dapatnya di Universitas Daerah Cirebon gitu. Tapi karena dimudahkan ya, karena online sekarang, akhirnya ya perkuliahan itu dilakukannya lewat Zoom, lewat aplikasi yang pemerintah itu yang TK. Jadi saya rasa sih ini tidak ada kesulitan sih. Karena semuanya serba online dan nggak perlu hadir ke sana. Iya, mungkin sekarang ini tugas-tugasnya lebih simpel. Maksudnya tugasnya sama. Kayak kita bikin modul tetap sama, bikin rancangan pembelajaran, tapi pengumpulan tugasnya gitu sekarang lebih dimudahkan ya, ada LMS-nya sendiri gitu ya Miss ya, betul ya? Betul. Mungkin dari Salma dia mau nanya. Iya. Selanjutnya pertanyaan dari saya, apa sih harapan Miss Liza untuk pendidikan di Indonesia atau untuk karir Miss sendiri ke depannya itu bagaimana? Kalau untuk karir saya sendiri ya,
bukannya merasa belum puas meskipun maksudnya kita sudah sertifikasi, tapi kan kita berpikir jangka panjang. Apalagi sekarang guru itu udah nggak bisa PNS, istilahnya gitu. Kalau PNS kan dikenal dengan tunjangannya dan lain-lain gitu. Tunjangan maksudnya ya untuk jangka panjang ya. Jadi untuk karir saya sendiri sih, insya Allah ya nanti akan ikut P3K. P3K itu kan setara dengan PNS ya. PNS. Tuh. Dan harapan saya ya semoga dipermudah lagi dengan mengikuti P3K ini sama dengan mengikuti PPG kemarin gitu. Seperti yang saya sampaikan juga sebelumnya ya, harapan saya semoga program-program yang dipermudah ini bisa merata sampai ke daerah-daerah juga gitu, bisa dirasakan juga kesejahteraannya untuk guru-guru terutama yang di pedalaman gitu kan, yang masih minim teknologinya. Iya. Gitu sih. Iya sih, memang itu harapan semua guru ya untuk apa sih, lebih merata lagi ke daerah-daerah. Mau nanya, kalau apa ya yang membuat motivasi Miss Lisa ini menjadi seorang guru? Motivasi sebagai guru. Jujur saya bingung ya kalau ditanya motivasi sebagai guru, karena kan memang dari awal gak pernah terpikirkan sama sekali gitu sama saya untuk bercita-cita sebagai guru atau terjun sebagai guru tuh sama sekali nggak pernah terpikirkan gitu. Kalau dibilang terjebak ya nggak boleh juga ya kita ngomong kejebak gitu, karena semuanya kan sudah diatur gitu. Jadi mungkin yang menjadi motivasi saya sih yang saya rasakan banget ya, alhamdulillah di tahun pertama saya menjadi guru itu saya mendapatkan padahal kelas 2 ya, anak-anak yang masih lumayan manja, masih lumayan sulit untuk diatur gitu. Alhamdulillah di tahun pertama saya itu walaupun memegang di kelas 2, anak-anaknya ini sangat-sangat mudah diatur, cerdas gitu ya, cerdas dari semua anaknya tuh benar-benar cerdas, jadi benar-benar memudahkan saya banget yang saat itu masih buta banget jadi guru nih harus gimana, ngapain aja, menghadapi mereka tuh seperti apa, apalagi di semester pertama itu kan COVID ya, full dengan Zoom meeting gitu. Kemudian ya dari situ sih mulai kayak kok enak ya, yang tadinya ngelihat ekspresi mereka tuh awalnya nggak tahu, terus tiba-tiba jadi oh gitu ya Miss gitu. Jadi tuh kayak ada kepuasan sendiri gitu di hati ketika melihat mereka akhirnya mengetahui sesuatu yang tadinya mereka nggak tahu gitu. Itu sih yang paling memotivasi saya ya. Jujur aja karena murid yang sangat memotivasi itu karena murid gitu. Jadi kadang kalau dipikir-pikir lagi sampai emang waktu awal-awal akhirnya saya memutuskan untuk kuliah lagi tuh dari kanan kiri banyak banget kayak sayang banget kuliah udah tahu kuliah kimia kan nggak pakai sama sekali ya ilmunya gitu, sayang banget ngapain sih malah jadi guru gitu yang kelihatannya jenjang karirnya jauh dong ketika saya bekerja sebagai kimiawan gitu, dengan guru kan pasti jauh ya gitu ya. Kembali karena murid-murid itu yang bikin saya akhirnya termotivasi untuk mereka, untuk ngajarin mereka, untuk sebagai apa ya, sebagai bagian dari proses mencerdaskan bangsa lah gitu istilahnya.
Gitu sih yang paling memotivasi saya. Oke, jadi motivasinya itu muncul setelah menjadi guru ya, Miss ya, justru. Ya, betul. Ada lagi mungkin pertanyaan dari teman-teman. Ada beberapa pertanyaan ya. Masih boleh nggak, Miss, untuk bertanya? Boleh. Boleh. Silakan. Bagaimana cara Miss menjaga semangat dan profesionalisme dalam mengajar? Semangat dan profesionalisme. Oke. Mungkin menjaga profesionalisme dan semangat ya. Kembali ke tujuan awal kita ya sebagai guru tuh tadinya mau ngapain sih? Kenapa akhirnya memutuskan ada di sini gitu ya. Kalau misalnya lagi down lah gitu. Istilahnya lagi kurang semangat ya. Biasanya gitu sih yang paling pertama dipikirin. Kenapa pada akhirnya memilih untuk di sini? Ingat-ingat lagi yang tujuan-tujuan awal kita gitu. Terus percaya bahwa ya walaupun guru kita tuh nggak tahu semua ilmu, kita tuh perlu belajar juga gitu. Jadinya untuk membangun semangat dan motivasi itu ya kita harus ingat untuk selalu belajar gitu. Mau tahu ilmu-ilmu baru, ikut pelatihan-pelatihan, ikut gabung komunitas guru gitu. Jadi supaya kita tuh nggak berjalan sendiri gitu. Ada sharing, ada diskusi dengan teman-teman seperjuangan ya. Gitu. Jadi dengan kita membangun komunitas-komunitas yang positif itu kan menambah semangat kita juga ya, apalagi dengan sharing-sharing. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih, Miss. Ya. Oke, Miss, pertanyaan terakhir dari aku ya. Untuk pertanyaan 10, menurut Miss tuh gimana peran guru? Ya soalnya dari tadi aku ngitungin ya, ternyata banyak juga pertanyaan dari kita. Gimana sih menurut Miss peran guru nih dalam bentuk karakter peserta didik di yang zaman sekarang ini? Sebenarnya peran guru di zaman sebelumnya ya, apalagi yang sekarang, yang utamanya sih sama. Kita tuh dikenal sebagai teladan. Yang katanya guru itu digugu dan ditiru ya katanya. Jadi yang utama peran guru pastinya sebagai teladan. Jadi sebisa mungkin cara kita berbicara, cara kita menyelesaikan masalah, menunjukkan rasa empati, terus apa lagi ya? Menghargai adanya perbedaan-perbedaan gitu tuh harus kita tunjukkan dengan nilai-nilai yang positif ke anak-anak gitu. Karena apa yang mereka lihat di sekolah itu nyatanya sebagian besar justru lebih melekat dibandingkan yang dia dapatkan di rumah gitu. Jadi kalau nanti mungkin kalian jadi guru ya akan lebih sering mendengar orang tua tuh ngomong, anak saya tuh lebih percaya sama Miss daripada saya sendiri gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita sebagai guru ya harus mencontohkan yang baik-baik gitu, nggak apa ya, jangan sampai apa yang mereka dapatkan di sekolah itu ternyata tidak baik gitu. Akhirnya mereka lakukan di luar. Yang utama sih sebagai itu, sebagai teladan. Yang kedua, peran guru yang sekarang itu ya, yang saya rasakan terutama di SDIT ini, sebagian besar orang tuanya itu adalah orang tua pekerja, baik ayahnya maupun ibunya. Jadi kadang anak-anak ini ternyata butuh pendengar yang baik
gitu. Jadi selain sebagai teladan, peran guru di sini juga sebagai pendengar yang baik yang bisa mendengarkan keluh kesah mereka, apa aja yang diceritain, yang mereka mau keluarin tuh kita sebisa mungkin ya udah dengerin aja. Nggak respon pun sebenarnya mereka nggak apa-apa, yang penting didengar gitu. Karena ternyata di rumah itu mereka masih kurang untuk mendapatkan itu, kurang perhatian, yang pada akhirnya mereka suka kita nganggapnya cari perhatian ya dengan kelakuannya itu. Sebenarnya ya bukan cari perhatian, memang mereka ini pengen dipeduliin gitu, yang mereka nggak dapatkan di rumah. Tuh, jadi selain sebagai teladan, juga sebagai pendengar yang baik. Ya, terus sebagai apa lagi ya? Pendengar yang baik, sebagai teladan, terus sebagai apa ya? Kayaknya sih yang utama itu sih. Namanya apalagi dengan yang sekolah sekarang kan rata-rata full time ya, dari pagi sampai sore gitu. Jadi kan kayaknya akan lebih sering ketemu kita. Iya benar. Jadi emang istilah guru itu adalah orang tua murid di sekolah, itu benar ya Miss ya. Jadi kayak murid tuh nganggap kita ya memang orang tua gitu, tempat cerita, terus tempat kayak cerita yang senang, cerita yang sedih gitu gak sih Miss ya? Iya. Kadang berantem di rumah sama adiknya aja mereka bingung cerita ke siapa, sampai sekolah cerita sama gurunya gitu ya Miss ya. Jadi bisa apa aja diceritain gitu. Iya, cerita sama orang tua justru takut marah orang tuanya. Jadi kan kalau cerita sama guru nggak mungkin kalau guru marah, ya ada kita muridnya kita nasehatin, iya nggak Miss? Iya, betul. Mungkin tadi ada itu 10 pertanyaan ya dari kita yang mungkin cukup banyak dan cukup puas untuk kami serap ilmu dari Miss Liza. Mungkin terakhir dari Miss Liza, ada nggak sih pesan untuk kita nih? Mungkin kita kan kuliah ini kan sambil bekerja ya Miss ya, dan kerjanya itu kebanyakan dari kita nggak ada yang salah satunya guru. Mungkin ada nggak sih pesannya dari Miss Liza? Siapa tahu dari kita nanti setelah lulus terpikirkan untuk menjadi guru. Maksudnya setelah lulus baru akan memutuskan jadi guru gitu? Mungkin karena kita kerjanya apa ya, nggak ada kepikiran ya mungkin sampai saat ini untuk menjadi guru gitu. Sebenarnya ya kayak yang saya ceritakan juga ya, saya sendiri pun baru dapat motivasi untuk menjadi guru itu kan ketika terjun langsung ya. Tuh, apalagi mengingat sekarang kesejahteraan guru pun masih juga belum ada perkembangan, masih yang seperti itu aja. Ya saya sendiri pun sebenarnya nggak begitu menyarankan ya untuk kalian jadi guru aja gitu. Kayaknya nggak ada gitu orang yang akan jadi guru aja enak. Kayaknya nggak ada deh enaknya. Nggak ada yang bisa dikatakan udah kerja jadi guru aja enak gitu, pulangnya setengah hari misalnya gitu kan. Tapi nyatanya kan sekolah-sekolah sekarang pun lebih banyak yang justru full time sampai sore gitu kan. Kalau dibilang fleksibel ya enaknya nih kalau misalnya terutama kita ya yang perempuan-perempuan, enaknya kalau anak-anak libur kan kita juga libur. Anak-anak libur kita libur, terus adalah apa ya namanya, kalau kita bekerja selain guru gitu ya, selain guru misalnya di mana aja lah,
biasanya kita tuh kan berhadapan dengan benda mati kayak komputer, ya terutama komputer lah ya. Biasanya kita tuh bekerja dengan benda mati. Nah, itu menurut saya sendiri cenderung kurang kurang apa ya? Kurang mengajak kita untuk peduli sama orang lain gitu. Sedangkan kalau kita menjadi guru kan yang kita hadapi itu adalah orang-orang yang juga punya timbal balik sama kita gitu. Jadi ada komunikasi dua arah. Itu sih yang paling saya rasakan beda juga ya dengan, saya mikirnya sih cuma gitu aja. Kalau saya dulu PKL, magang sebagai mahasiswa kimia, itu kan yang saya hadapin cuman ya di dalam lab, ketemunya sama benda-benda mati yang harus saya teliti, yang gitu-gitu. Nggak ketemu tuh sama orang-orang yang istilahnya setiap hari ada aja yang bikin kita ketawa, ada aja yang bikin kita pusing juga gitu kan. Harus diapain ini anak? Itu yang serunya sih di situ. Jadi paling pesan-pesan saya ya hal-hal positif menjadi guru ya di situ. Karena kita berhubungan dengan makhluk lain gitu. Maksudnya ada timbal balik, ada komunikasi dua arah dengan profesi sebagai guru ini gitu. Nanti ya mungkin akan lebih terasa lagi kalau udah terjun langsung ya sebagai gurunya. Tapi untuk motivasi kayak saya menyarankan ayo jadi guru aja, kayaknya nggak bisa sih. Nggak ada yang bisa saya sampaikan untuk ayo jadi guru aja gitu tuh nggak ada. Ya, karena memang untuk menjamin seseorang untuk bahagia, sukses, kita nggak bisa menjamin ya, misalnya seperti Ya, itu. betul. Oke, tapi terima kasih untuk pesannya. Semoga kita memang bisa menjadi lebih jadi manusia yang lebih bersyukur atas apa yang udah kita berikan, yang udah kita dapatkan gitu maksudnya. Mungkin teman-teman udah cukup dari sampai sini atau ada lagi? Baik, semoga wawancara kita hari ini memberi manfaat, dan terima kasih banyak untuk Miss Liza atas pesannya dan jawabannya yang sangat bermanfaat untuk kami. Harapannya semoga Miss Liza sebagai guru bisa lebih sejahtera, lebih bahagia, dan bisa membangun generasi-generasi yang lebih hebat lagi dari Miss Liza. Mungkin cukup sampai di sini. Kami akhiri. Semoga kita semua diberi kesuksesan, kesehatan dalam menjalankan tugas dan kuliah kita juga, dan Miss Liza untuk pekerjaannya diberi kelancaran. Nah, kalian semester berapa ya kalau boleh tahu? Kita semester 5. Oh, masih panjang ternyata. Semester 5 ya? Itu kayak lagi hot-hotnya tuh. Semester 5, semester 6. Tugas lagi banyaknya, ya lagi pusing-pusingnya itu. Baik, terima kasih. Saya tutup ya, Miss. Terima kasih waktunya. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.